Perhana Lintas Nusantara ini lewat teman saya juga, lewat bos saya itu yang pakai kacamata itu, Pak Siswanto, itu dulu pimpinan saya, Pak. Jadi saya sama-sama mengajar dengan dia. Cuma pada waktu itu dia tuh tidak pernah cerita pada saya. Padahal susah dan senang itu saya bersama dia. Setelah dia bercerita panjang lebar dengan istri saya, Pak. Kalau dia agaknya nggak begitu percaya dengan saya, karena saya selalu yang real-real saja, nggak masuk akal. Karena saya itu punya tabungan pensiun itu, saya masukkan bank aja, misalnya 100 juta, itu setiap bulannya kami mendapatkan itu tidak ada 170-an, itu tidak ada. Jadi belum dipotong pajaknya. Kasih pajak dan lain-lain. Iya. Begitu beliaunya cerita, saya mendengarkan itu, saya kaget juga. Tenan nih, saya bilang begitu. Lah kok kebahatan orang ini tak ada aku. Aku sekian tahun pensiun itu, dia hanya menabung di bank itu ya segitu aja. Nah kalau penuh rezeki kayak gitu mestinya akan berbagi. Ya dia jawabannya sederhana, karena Pak Win itu mesti tidak mau percaya kalau saya ceritain, karena sudah tahu karakter saya juga gitu loh. Nah, sehingga dengan mulainya istri saya kemudian diajak Pak Sis wawancara itu kok kayaknya tertarik. Istri saya pas juga pensiun, Pak, baru aja pensiun. Terus kemudian ya sudah, saya tak menunggu istri saya dulu aja, buktinya ada apa enggak gitu loh. Tapi memang cita-cita saya, karena saya tahu betul Pak Sis dan Bu Sis itu kenal baik juga dengan saya. Terus kemudian begitu istri saya sudah ikut yang bulan kemarin, terus kami memberanikan diri. Ya udah, aku ikut juga. Nah sekarang saya, adik saya ikut, istri saya ikut gitu. Nah yang memang perlu kami tanyakan itu tadi seperti Bapak menyampaikan bahwa Pak, kalau nanti ada apa-apa bagaimana begitu. Oke. Ya, jadi baru sekalian, nah seringkali ketika banyak kita bilang cerita ke teman-temannya, itu responnya tadi tergantung tadi. Kalau ada yang respon baik, nah, baik pula hasilnya. Tapi yang respon tidak baik pula hasilnya. Jadi contoh ini ada Pak Eko ini pegawai perusahaan ya, dia sudah ikut BLN dari keterpurukannya. Ketemu BLN itu dia habis ketipu 150 juta, Pak. Dan gajinya itu pinjaman bank. Gajinya dia selama 30 tahun ikut kerja di pabrik, untuk ngasuh tidak cukup. Jangan bayangin gitu. Akhirnya sadar ini, yang menabur pertama paling kecil 1.200.000. Tapi sekarang ini Pak Eko itu sudah bisa beli mobil ya, di bawah mobilnya Suzuki Hybrid, beli PC1, dan penghasilannya sudah puluhan juta. Tapi waktu dia cerita ke teman-temannya di pabrik, ya ada grup pabrik, yang dalam ceritanya dia dikeluarkan dari grup. Banyak yang nyerang, ngapusi, penipu kan itu. Tapi dia santai aja, menurut saya dia untuk berbagi tuh. Dia nggak pernah marah. Ya, dan suatu saat ada temannya yang datang ke Salatiga. Itu dulu orang yang katanya orang yang paling menentang, orang yang paling kalau Pak Eko share materi BLN, dia yang paling vokal, paling nyerang duluan. Penipu gitu kan. Tapi akhirnya datang ke tempat saya orang itu dalam kondisi yang sudah sangat berat. Ya, asetnya sudah habis, hutangnya sudah macet, bahkan dia katakan sudah tidak kuat menghadapi hidup itu. Padahal kalau setahun yang lalu dia merespon dengan baik apa yang disampaikan Pak Eko, kemungkinan tidak akan terjadi kehidupan yang seperti kemarin. Ya, jadi semua itu masih netral, belum ada artinya apa-apa. Tapi kalau kita memberikan arti yang buruk, ternyata dapat dalam kehidupannya jadi buruk. Jadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Tetapi hal yang ini kelihatan buruk, kalau kita respon dengan baik itu pun akan menjadi ada satu pelajaran ini. Hidup itu sebetulnya apapun yang datang ke dalam kehidupan kita itu
netral. Ya, hal yang baik, tetapi kalau kita berprasangka negatif atau beriman negatif, itu akan menjadi negatif. Tapi sebaliknya, hal yang datang kelihatannya buruk, tetapi kalau kita berprasangka positif, itu pun akan menjadi positif, akan menjadi baik. Terima kasih. Nanti yang lainnya, kalau mau bertanya. Saya Wahyu dari Semarang. BLN ini adalah koperasi. Ya, biasanya koperasi itu ada, kalau koperasi di luar yang saya tahu itu ada anggota dan sebagainya, kemudian ada ketua dan sebagainya. Apakah di koperasi di BLN itu juga seperti itu? Itu yang saya tanyakan ini. Kemudian yang kedua, tadi kembalinya itu 100%. Lah, saya tanyakan, kemudian setelah uang ini terkumpul di BLN, apakah usahanya dari BLN? Usahanya apa? Kok bisa memberikan pengembalian 100% oleh anggota? Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada pengawas, ada pembina. Kemudian kita sudah melakukan RAT untuk tahun ini. Kemungkinan kita akan gelar di bulan April. Ya, karena kemarin ada pembaruan regulasi, ada pengurusan bidang usaha yang masih belum selesai. Jadi hampir setiap tahun ada regulasi baru, Pak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu. Tapi kita ada rutin menjalankan rapat tahunan dan ya kita menjalankan asas-asas koperasi. Kemudian ini pertanyaannya, ya, ini uang anggota untuk apa kan gitu. Saat ini kita punya 14 unit bisnis, Pak. Jadi punya 14 unit bisnis. Jadi kita ada perdagangan mata uang digital, ini yang paling besar ini, perdagangan mata uang digital yang dikelola oleh PT Prioritas Indoraya. Kemudian di depan Bapak Ibu itu ada air kesehatan, air berkhasiat, itu diproduksi oleh PT Embun Padi Nusantara. Kemudian kita punya restoran namanya Selera Nusantara, punya minimarket namanya Nusantara Mat. Kemudian yang kita resmikan dari Rabu kemarin tanggal 1 itu toko emas perhiasan dan berlian namanya Sinar Nusantara. Kemudian kita punya properti juga namanya Gria Nusantara. Kita punya biro umroh dan haji namanya Suandra Mira Nusantara. Kita punya klinik namanya Indonesia Nusantara. Kemudian kita punya dealer yang kita resmikan. Yang besok itu personal yang kedua. Yang pertama di Madiun, itu dealer mobil Nusantara Mobilindo. Kemudian satu lagi kita lanjutkan juga untuk produk kesehatan, itu PT Embun Segar Nusantara. Dan ada satu bisnis BLN, bisnis koperasi yang sudah skala internasional, kita eksporkan dan kita punya perdagangan digital yang sudah berbasis internasional. Itu yang unit-unit bisnis yang kita punya, Pak Wahyu, ya. Jadi logikanya gini, banyak orang bertanya, kok bisa gitu ya? Ini saya jawab sekalian ini. Anggaplah dari semua bidang bisnis kita tadi, kita punya keuntungan 10% gitu, Pak Wahyu, ya. Dan usaha saya yang kita punya tadi, kita punya keuntungan 10%. Sekarang saya punya keuntungan 10%, saya pakai berbagi ke anggota 4,17%, kira-kira masih banyak pengurus atau enggak? Masih banyak pengurus kan? Ya, kita punya keuntungan 10%. Yang kita bagikan ke anggota itu 4,17%. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal ya? Kalau kemarin banyak orang bilang nggak masuk akal. Jadi bukannya nggak masuk akal, akalnya yang belum masuk, kan gitu. Apa yang membedakan BLN dengan pengusaha yang lain? Di BLN punya hati untuk menolong banyak orang. Di BLN punya hati untuk berbagi. Maka diperlukan informasi itu, ada informasi ditanyakan sampai detail. Karena kalau enggak, nanti kita merugikan dengan akal kita sendiri dan akal kita belum nyambung ke sana. Ada banyak orang belum punya pengalaman sebagai pengusaha gitu. Karena selama ini banyak pengusaha
pengusaha, banyak orang selalu berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi saya sebagai seorang ketua, ya saya seorang konsultan, dalam hati saya ada satu kerinduan. Bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang diberitakan kepada saya. Dan masalah orang itu, ya, kalau dibagi ada beberapa sektor, dua terbesar. Ya, orang yang datang pada saya, masalahnya nomor satu adalah masalah keuangan, Pak. Itu menduduki peringkat pertama. Nomor dua setelah keuangan itu adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ini rata-rata masalahnya cuma itu. Dan sekarang ini saya berfokus membenahi di bidang keuangan dulu. Ya, banyak pengusaha, banyak orang yang rumahnya mau hilang, mau disita. Bahkan ada yang mau bunuh diri. Tetapi alhamdulillah puji Tuhan setelah itu beres, senyumnya lebar. Ya, ada harapan, ada jawaban di sana. Dan itulah yang membuat kami semakin bersemangat untuk memberikan banyak orang. Dan ini juga semangat semua anggota diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan. Saya ajarkan ke anggota-anggota BRN, jangan egois. Ketika kamu sudah merasakan kenyamanan itu, ingat saudaramu, tetanggamu, teman-temanmu di luar sana masih banyak yang belum nyaman. Tidak dalam rangka mencari anggota atau mengajak orang. Di tempat kami samaran untuk mencari anggota maupun mencari mengajak orang. Tetapi kalau kamu sudah berani merasakan dan tertolong banyak di luar sana orang-orang yang mengalami kesusahan seperti Anda, itulah panggilannya, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu sering orang nangis, ya silakan datang ke tempat saya. Ya, itu setiap hari banyak orang yang nangis datang ke tempat kami. Tetapi pulang sudah dengan wajah yang berbeda. Ada terang di sana, ada harapan di sana, ada jawaban di sana. Ya, jadi dan Bapak Ibu sudah belajar pengelolaan keuangan. Nanti kalau dapat uang itu pengennya belanja di tega, pengen disisihkan ya gitu. Salah satu prinsip untuk menjadi kaya itu prinsipnya harus menyisihkan, bukan menyisakan. Ini penting ini. Ya, ketika sudah dapat hasil, sebagian sisihkan untuk jadikan benih lagi, sebagian silahkan dipakai untuk kebutuhan. Pak, di tempat kami, jadi banyak pertanyaan seperti itu. Kami tidak mau menahan hak anggota. Jadi setiap tanggal mesti kita kirim dulu. Karena supaya anggota juga belajar pengelolaan keuangan. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah tabur, setiap bulan pasti kita kirim. Maka kami tidak izinkan kalau Pak aktif memang terus, enggak. Ya, karena kami punya prinsip uang itu harus disalurkan, bukan ditahan. Tadi Bu Eni sudah belajar tadi ya, dari setiap hasil yang diterima disisihkan. Dipakai apa? Berbagi, membantu orang, kemudian sisihkan jadikan benih lagi untuk ditabur lagi. Nanti uangnya Bu akan terus bertumbuh sampai anak-anak selesai kuliah, uangnya masih banyak. Walaupun sekarang sebentar ya, tetapi tenang. Ya, Tuhan mengasihi Bu Eni dan anak-anak. Akhirnya ketemu Belen, ya, dan hidupnya menjadi nyaman. Kan? Ini yang membedakan saya dengan pengusaha lain dan dengan kebanyakan orang. Ya, saya tidak pernah izinkan pikiran negatif masuk ke dalam pikiran saya. Karena sudah seluruh hukumnya ya. Kalau di Muslim, aku tergantung prasangka hambaku. Bayangkan ketika aku masuk prasangannya apa? Orang dibilang ini, orang begini, orang ada posisi, itu prasangka. Dan Tuhan tidak ngasih itu, ya. Ketika banyak tanya gitu, apa berpikir itu Tuhan tidak sih aja. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau di Nasrani, apa itu petunjuknya? Jadilah sesuai dengan imanmu. Saya tidak pernah beriman yang itu, Pak. Iman saya tadi, uang yang keluar dari dalam hidupku ya, terus bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda. Ya, dan memberkati banyak. Terjadi itu, Pak. Terjadi. Selama ini ketika orang itu melepas uang untuk apapun ya, pertanyaan yang muncul dalam pikirannya apa? Biasanya, ya, aman ora, ngode itu nak hilang piye, nak rugi piye, nak diapusi piye gitu ya.
Nah, inilah yang saya tidak pernah lakukan dalam kehidupan saya. Saya melepas uang puluhan miliar, ratusan miliar untuk bisnis saya. Dalam pikiran saya cuma ada satu. Uang yang aku lepaskan dari dalam kehidupanku, uang itu terus bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, dan memberkati banyak orang. Ada satu prinsip yang ditanamkan dalam kita semua, ya. Ini menginspirasi saya. Kata-katanya begini: pemberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Ya, ada satu bisnis saya yang berbasis digital. Saya mengeluarkan uang ratusan miliar tanpa ketemu orangnya, Pak. Jadi sekarang kita bayar itu masih enak. Ya, lepas duit ketemu saya, ketemu pengurus, masih dapat sertifikat lagi. Lalu bicara dunia digital, saya melepaskan uang ratusan miliar tanpa ketemu orangnya, tanpa mendapat satu sobek kertas pun. Ya, tetapi kalau itu tidak saya lakukan, saya tidak akan menjadi berkat bagi puluhan ribu orang. Saya tidak bisa memberi jawaban ketika Bu Eni ditinggal suaminya. Saya tidak bisa memberi jawaban ketika guru dia di masa pandemi kos-kosannya sepi, hidup seorang diri. Dan saya tidak bisa memberi jawaban bagi banyak. Ini ada satu rumus sebetulnya. Ya. Orang kalau pinjam ke koperasi itu rata-rata sudah ditolak oleh lembaga keuangan lain. Ingat-ingat ini ya. Orang itu kalau pinjam ke koperasi, karena apa? Sudah ditolak oleh lembaga keuangan lain. Berarti apa? Ini orang bermasalah. Artinya apa? Koperasi simpan pinjam menampung orang-orang yang bermasalah. Berarti cepat atau lambat koperasi itu pasti bermasalah. Karena apa? Inputnya sudah bermasalah dulu. Makanya BRN mengambil keputusan bukan koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi jasa pendampingan pengelolaan keuangan bagi anggota. Ini ada koperasi gotong, ya. Level gotong salah pengelolaan karena banyak orang belum bisa mengelola dengan baik. Dan koperasi yang bermasalah, kata-kata koperasi simpan pinjam. Dan di BRN dikelola orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi setiap unit bisnis ditangani oleh yang orang-orang yang punya pengalaman di sana. Saya ini sekarang udah menangani unit bisnisnya lagi. Karena setiap hari ya bertemu ratusan orang, mendampingi orang-orang susah tadi. Kapan waktu saya mengelola bisnis? Tapi bisnis ini saya percayakan kepada orang-orang yang sudah di bidangnya, ahli di bidangnya. Ya, toko emasnya dikelola Bu Rini, ya, yang hari ini hadir bersama kita sudah punya pengalaman puluhan tahun di sana. Ya. Saya kalah kalau bicara emas ya. Tapi kalau bicara bank mungkin menang saya. Oke, jadi itu sekarang. Ya, masukkan dalam pikiranmu sesuatu yang positif, hasilnya pasti positif.